Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh virus. Nah, ngomong-ngomong soal virus nih, kali ini kita akan membahas tentang virus. Pastinya kalian sudah sering sekali mendengar kata-kata virus. Tapi kalian tahu nggak sih seperti apa bentuk virus? Sejarah virus mungkin atau bentuk-bentuk virus? Kalian kan sudah sering mendengar tuh. Kalian tahu nggak virus itu sebenarnya seperti apa? Nah, kali ini kita itu akan membahas tentang pengertian virus, sejarah virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian virus. Apa sih itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virin yang artinya cairan yang beracun. Dan sejarah virus itu awal mula ditemukannya virus itu berasal dari peneliti yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1882. Ia melakukan penelitian terhadap tumbuhan tembakau yang terkena penyakit kuning atau bercak kuning pada daun atau mozaik. Dinamakan mozaik karena bercak kuning itu seperti mozaik. Jadi bercak kuning ini dapat menghambat pertumbuhan si tembakau. Maka dia melakukan penelitian dan menyimpulkan dari penelitiannya bahwa penyakit yang ada di daun tembakau ini merupakan penyakit yang berasal dari organisme. Kemudian Dmitri Ivansky pada tahun 1892 itu menemukan organisme yang menyerang daun tembakau itu merupakan sebuah organisme yang bukan bakteri. Nah, tapi pada saat itu belum ditemukan virus. Ini hanya penelitiannya ada sampai situ saja. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Martinus Beijering pada tahun 1897. Dia menyatakan bahwa ada fakta baru mengenai penyakit yang ada di daun tembakau, yaitu zat atau organisme yang ditemukan pada daun tembakau ini itu bisa berkembang biak. Tapi juga pada saat dimasukkan pada alkohol, dia tidak bisa mati. Ini bisa belum disimpulkan atau belum ditemukan tentang virus. Nah, pada penelitiannya Wendell M. Stanley ini pada tahun 1935 itu menemukan virus untuk pertama kalinya dan dia menyatakan bahwa virus ini berbentuk partikel. Dan virus ini tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi dia bisa hidup dia bisa hidup di makhluk hidup lain. Gitu, seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwa si virus ini dapat dikristalkan. Gitu. Itu sejarah virus ya. Lanjut ke ciri-ciri virus. Nah, virus itu berukuran sangat kecil. Ukurannya yaitu 20-30 nanometer. Nah, ciri-ciri virus ini, yang kedua ini, karena ukurannya yang sangat kecil, maka hanya bisa dilihat dari mikroskop elektron. Jadi tidak bisa tuh menggunakan mikroskop yang cahaya. Itu tidak bisa karena ukurannya virus yang sangat kecil. Kemudian, ciri yang ketiga, virus ini bersifat aseluler. Maksudnya bersifat aseluler, virus ini bukan sel, jadi tidak memiliki organel-organel sel seperti sitoplasma, nukleus, dinding sel, membran plasma, atau sitoplasma. Kemudian, ciri yang keempat yaitu virus disebut benda mati karena dapat dikristalkan. Nah, virus juga dikatakan sebagai benda hidup karena dia dapat bermetabolisme, bereproduksi, dan memiliki asam nukleat, DNA atau RNA. Jadi dalam virus itu hanya memiliki salah satu RNA atau DNA. Beda dengan manusia, dalam tubuh manusia itu ada DNA dan RNA. Tapi kalau virus hanya salah satunya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu virus hanya bisa hidup pada organisme hidup sehingga virus dinamakan parasit multiselular obligat. Makhluk hidup ini seperti ya manusia, hewan atau tumbuhan. Itu bisa dikatakan sebagai inangnya. Kita sudah membahas tentang virus. Kita sudah melewati ciri-cirinya, pengertiannya, sejarahnya. Kira-kira kalian mulai mengerti nggak virus itu seperti apa sih? Nah,
Ini yang selanjutnya kita akan bahas tentang struktur virus. Struktur virus itu ada bagian-bagiannya tersendiri, yaitu tersusun dari DNA dan kapsid. DNA itu terdiri dari RNA dan DNA. Apa fungsinya? Untuk mewariskan sifat dan mewariskan sifat untuk keturunannya. Jadi bisa memproduksi virus yang sama seperti virus induknya ya. Dan yang kedua itu ada kapsid. Kapsid itu untuk melindungi DNA atau RNA, juga membentuk si virus tersebut. Karena kapsid ini adalah kepalanya ya. Terus bagian yang ketiga yaitu ada leher, selubung ekor, selabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Nah, fungsi dari ekor tersebut itu adalah untuk menempelkan pada inangnya. Dia kan sifatnya parasit pada makhluk hidup. Jadi, dia ini menempelkan si ekornya itu pada makhluk hidup tersebut. Seperti itu. Jadi dia bisa hidup ya. Tapi kalau seandainya inangnya atau tumbuhan atau manusia atau hewannya mati, virus ini juga akan mati karena virus ini tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain. Seperti itu. Oke, kalian sudah membahas struktur, ciri, dan sejarah maupun pengertian. Sekarang kita lanjut ke ini, bentuk-bentuk virus. Bentuk virus bermacam-macam ya ternyata. Wow, banyak sekali, tidak hanya satu. Yang pertama berbentuk bola. Contohnya yaitu pada virus HIV. Nah, virus HIV contohnya seperti ini ya, bentuknya bentuk bola. Yang kedua yaitu bentuk huruf T yang tadi kita tayangkan pada strukturnya, yaitu contoh pada bakteri Bacteriophage. Bacteriophage ini bukan bakteri ya, tapi virus yang menginfeksi bakteri. Nah, terus yang ketiga yaitu seperti bola, sama yaitu tapi contohnya pada influenza virus. Yang keempat yaitu bentuk polihedral, yaitu bentuknya seperti kristal, contohnya pada virus adenovirus. Yang kelima yaitu berbentuk batang. Nah, ini adalah virus yang ditemukan pada tumbuhan tembakau tadi, yaitu namanya tobacco mosaic virus. Yang keenam yaitu berbentuk filamen atau benang. Contohnya pada Ebola virus. Nah, nih sekarang udah terakhir nih kita kan udah bahas tentang struktur, tentang ciri-ciri, tentang sejarah maupun tentang pengertiannya ya. Semoga kalian mengerti dan bisa memahami apa itu virus, dan semoga kalian bisa belajar lagi nanti membahas tentang virusnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian mengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.